Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya baca, yaitu perubahan kadar vitamin dan mineral pada fermentasi tempe gudeg atau jenis Cajun. Vitamin dan mineral merupakan faktor yang sangat penting dalam makanan karena dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh tidak dapat memproduksi semua vitamin dan mineral, oleh karena itu tubuh membutuhkan asupan nutrisi berupa vitamin dan mineral dari luar tubuh. Sumber vitamin dan mineral bagi tubuh manusia berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Di alam banyak terdapat sumber makanan yang nutrisinya baik bagi tubuh, namun tidak semua nutrisi tersebut dapat langsung dicerna oleh tubuh. Untuk itu, pengolahan sumber daya makanan sangat dibutuhkan. Banyak cara untuk mengolah makanan, diantaranya dengan melakukan fermentasi. Proses fermentasi membuat bahan makanan lebih mudah dicerna oleh tubuh karena terjadi proses penguraian oleh mikrobia yang berperan dalam fermentasi. Proses fermentasi dapat dilakukan pada bahan makanan berupa kacang-kacangan yang menghasilkan produk fermentasi berupa tempe. Tempe umumnya menggunakan kacang kedelai sebagai substrat. Akan tetapi, kacang kedelai tidak dapat tumbuh di semua daerah di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan substrat alternatif. Kacang gudeg merupakan salah satu alternatif karena memiliki kandungan nutrisi yang baik serta dapat tumbuh baik di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan kadar vitamin dan mineral pada kacang gudeg dan tempe gudeg. Pada biji kacang gudeg mengandung senyawa asam fitat. Asam fitat ini mengikat mineral yang ada di dalam kacang gudeg. Untuk itu, proses fermentasi akan membantu menghidrolisis asam fitat pada proses perendaman. Selain itu, mikrobia yang aktif dalam fermentasi, yaitu jamur rhizopus, mampu menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat menjadi fosfor dan inositol. Dua kelompok vitamin terdapat pada tempe, yaitu larut air, vitamin B kompleks, dan larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe antara lainnya yaitu vitamin B1, B2, asam pantotenat, asam nikotinat, dan vitamin B6 dan B12. Vitamin B12 umumnya terdapat pada produk-produk hewani yang tidak dijumpai pada makanan nabati seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Namun, tempe mengandung vitamin B12, sehingga tempe menjadi satu-satunya sumber vitamin yang potensial dari bahan pangan nabati. Kenaikan kadar vitamin B12 paling mencolok pada pembuatan tempe. Kadar vitamin B12 dalam tempe berkisaran antara 1,5 sampai 6,3 gram per 100 gram tempe kering. Jumlah ini telah dapat mencukupi kebutuhan vitamin B12 seseorang per hari. Dengan adanya vitamin B12 pada tempe, para vegetarian tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan vitamin B12 sepanjang mereka melibatkan tempe dalam menu harian. Vitamin B12 pada tempe dihasilkan oleh bakteri yang ikut serta dalam proses fermentasi seperti pada saat perendaman dan pengupasan kulit sehingga terjadi peningkatan vitamin B12. Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup. Jumlah mineral besi, tembaga, dan seng. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat yang mengikat beberapa mineral menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu seperti besi, kalsium, magnesium, dan zinc menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh. Kadar pada suatu bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tetapi komponen anorganiknya tidak. Karena itulah disebut sebagai kadar abu. Terdapat beberapa metode dalam penelitian ini. Metode yang pertama yaitu penentuan kadar abu dengan cara kering. Kurs porselin dengan tutupnya dipijarkan dalam muffle furnace, diinginkan dalam oven, kemudian masukkan ke dalam desitor sampai dingin. Baru kemudian ditimbang. Sampel ditimbang dalam kurs porselin yang telah diketahui beratnya 2 gram. Selanjutnya panaskan di atas kompor listrik sehingga bahan menjadi arang, kemudian dipijakan dalam muffle suhu 600 derajat Celcius selama kurang lebih 6 jam sampai menjadi abu berwarna keputih-putihan. Biarkan muffle sampai menunjukkan suhu kamar, kemudian baru dibuka tutupnya. Kemudian kurs dimasukkan ke dalam
eksikator sampai dingin baru kemudian ditimbang. Yang kedua yaitu penentuan kadar nitrogen dengan metode mikrojedal. Sampel keping gude yang telah dihaluskan dan tempe gude yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 60 mg. Dimasukkan ke dalam labu jedal kapasitas 50 ml dan tambahkan 2 ml asam sulfat 93-98% bebas N. Tambahkan 20 ml H2SO4 pekat. Sampel didestruksi pada suhu 410 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam sampai larutan jernih, lalu diinginkan. Setelah dingin, ke dalam labu jedal ditambahkan 50 ml Aquades dan 20 ml NaOH 40%. Kemudian dilakukan proses destilasi dengan suhu destilator 100 derajat Celcius. Hasil destilasi ditampung dalam labu Erlenmeyer sebanyak 120 ml yang berisi campuran 10 ml asam borat H3BO3 2% dan 2 tetes indikator broherosol gran metil red yang berwarna merah muda. Setelah volume destilasi mencapai 40 ml dan berwarna hijau kebiruan, maka proses destilasi dihentikan. Lalu destilat dititasi dengan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna merah muda. Volume titran dibaca dan dicatat. Larutan blanko dianalisis seperti sampel. Yang ketiga yaitu uji vitamin B12. Prinsip yang digunakan dalam analisis vitamin B12 adalah ekstraksi vitamin kobalamin dengan asam asetat. Sampel dan standar pembanding yang mengandung vitamin kobalamin disuntik ke kolom HPLC pada panjang gelombang yang telah ditentukan. Ekstraksi vitamin B12 diawali dengan menimbang sampel biji gude dan tempe gude sebanyak 5 gram yang mengandung sekitar 40 mikrogram. Vitamin B12 dimasukkan ke dalam tabung reaksi tertutup. Buffer asetat sebanyak 20 ml dan 0,2 ml larutan kalium sianida ditambahkan pada tabung reaksi. Tabung dimasukkan ke dalam penangas air mendidih selama 30 menit, lalu didinginkan dan diencerkan sampai 50 ml dengan air suling dan disaring dengan kertas Batman 42. Homogenasi selama 5 menit dengan ultrasonik dan didiamkan pada suhu ruang sampai dingin. Penambahan 25 ml metanol dan ditetapkan sampai volume 50 ml dengan asam asetat 2%. Sampel disentrifusi pada 4000 rpm selama 30 menit. Supernatan dipisahkan untuk disuntikan ke HPLC. Yang keempat yaitu penetapan mineral dengan menggunakan metode spektrometer absorpsi atom. Metode ini untuk menentukan kadar fosfor, besi, kalsium pada tempe gude dan biji gude. Sesudah penghilangan bahan-bahan organik dengan penggabungan kering dan basah, residu dilarutkan dalam asam encel. Larutan disebarkan dalam nyala api yang di dalam alat AAS sehingga absorpsi atau emisi logam dapat dianalisa dan diukur pada panjang gelombang tertentu. Reaksi yang digunakan yaitu HCl 6N, 3N, dan 0,3 N, lantanum klorid 10%, Aquades bebas ion, kertas saring Wattman nomor 451. Kertas saring dicuci menggunakan HCl 3N untuk menghilangkan trace chemical. Larutan stok standar 1000 mg per liter yang dibuat dari sejumlah reaksi AR grade. Dalam 25 ml HCl 3N kemudian diencerkan menjadi 250 ml dengan Aquades. Larutan standar dibuat dari pengenceran larutan stok standar dengan air jika persiapan sampel dengan pengabuan basah atau HCl 0,3 pengabuan kering sampai konsentrasinya berada dalam kisaran kerja logam yang bersangkutan. Itu cara kerja. Larutan abu berasal dari pengabuan basah. Larutan abu dipindahkan ke dalam labu takar ditempatkan sampai tanda tera dengan air dicampur merata.
Yang kedua yaitu abu berasal dari penggabungan kering. HCl 6N ditambahkan sebanyak 6 ml ke dalam cawan atau pinggan berisi abu. Kemudian dipanaskan pada pemanas seperti hot plate dengan pemanasan rendah sampai kering. Ditambahkan 15 ml HCl 3N ke dalam cawan. Kemudian cawan dipanaskan di atas pemanas sampai mulai mendidih. Didinginkan yang disaring dengan kertas saring. Filtrat dimasukkan ke dalam labu takar yang sesuai ditambahkan 10 ml HCl 3N ke dalam cawan. Kemudian dipanaskan sampai larutan mendidih. Kemudian didinginkan, disaring, dan dimasukkan filter ke dalam labu takar. Cawan dicuci dalam air setidaknya 3 kali. Air cucian disaring lalu dimasukkan ke dalam labu takar. Untuk penentuan kadar kalsium ditambahkan 5 ml larutan lantanum klorida untuk setiap 100 ml. Larutan didinginkan dan isi labu diencerkan sampai tanda tera dengan air blanco disiapkan dengan menggunakan sejumlah reaksi yang sama dan tahapan yang sama. Selanjutnya dilakukan kalibrasi alat dan penetapan sampel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Vitamin dan mineral pada biji gudeg dan tempe gudeg terdiri dari kadar abu, kadar nitrogen, kadar karbon, kadar vitamin B12, kadar besi, kadar kalsium, dan kadar fosfor. Seperti tabel 1 tersebut kandungan vitamin dan mineral biji gudeg dan tempe gudeg. Abu merupakan zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan makanan. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara penggabungannya. Kadar abu memiliki hubungan dengan mineral suatu bahan. Mineral yang terdapat dalam bahan dapat merupakan dua macam garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Sebagian bahan makanan, yaitu 96% terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral atau kadar abu. Pada penelitian ini, kadar abu pada tempe gudeg mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kadar abu pada biji gudeg. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya hidrolisis pada saat perendaman. Menyatakan ini karena mineral yang terkandung dalam biji gudeg terlarut dalam air pada saat perendaman. Selain itu, perubusan juga mempengaruhi penurunan kadar mineral. Rata-rata kadar abu pada tempe gudeg ada 0,627%, sedangkan pada biji gudeg sebesar 3,85%. Kadar abu maksimal pada tempe menurut Standar Nasional Indonesia yaitu maksimal 1,5%. Kadar abu pada kacang yang telah difermentasikan mengalami penurunan sekitar 82,31%. Jika kadar abu dalam bahan menurun, maka kadar mineral bahan akan ikut menurun, sehingga nilai kadar abu yang tinggi pada biji gudeg menunjukkan kandungan mineral yang terdapat pada biji gudeg lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan mineral yang terdapat pada tempe gudeg. Berdasarkan hasil penelitian, kadar nitrogen pada biji gudeg lebih tinggi dibandingkan dengan kadar nitrogen pada tempe gudeg. Selama fermentasi, kandungan protein kasar hanya sedikit yang berubah, tetapi kelarutan meningkat menjadi kira-kira 5%. Suhu meningkat selama fermentasi dan akan menurun jika pertumbuhan jamur terhenti. pH meningkat mungkin disebabkan oleh penurunan kadar nitrogen. Melaporkan bahwa penurunan kadar nitrogen dapat terjadi karena perendaman, pembuangan kulit, serta pemanasan. Penurunan kadar nitrogen akibat pembuangan kulit, perendaman, dan pemasakan 3,9 sampai 8% dan sama fermentasi 0,8 sampai 1,7%. Kadar N total dari biji gudeg ada 20,11%, sedangkan rata kadar N total pada tempe gudeg adalah 18,90%, sehingga kadar nitrogen pada tempe mengalami penurunan sebesar 6,0,1%. Pada tabel 1 menunjukkan sebagian kadar gizi tempe gudeg lebih rendah daripada biji gudeg secara kuantitatif. Menurut Morata bahwa secara kuantitatif nilai gizi tempe sedikit lebih rendah, namun secara kualitatif nilai gizi tempe lebih tinggi karena tempe mempunyai nilai cerna yang lebih baik. Hal ini disebabkan kadar protein yang larut dalam air akan meningkat akibat aktivitas enzim proteolitik. Vitamin B12
adalah suatu vitamin yang sangat kompleks molekulnya yang mengandung sebuah atom kobal yang terikat mirip dengan besi terikat dalam hemoglobin atau magnesium dalam klorofil. Vitamin B12 merupakan anggota kelompok kobalamin. Selama fermentasi, tempe mengalami pembentukan vitamin B12 sehingga kenaikan jumlah abu berasal dari kobal yang terkandung dalam vitamin B kompleks tersebut. Vitamin B12 meningkat sebanyak 16,56%. Vitamin B12 sangat penting karena berguna untuk membantu pembentukan sel darah merah. Tempe gune mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup, yaitu jumlah mineral besi, kalsium, dan fosfor berturut-turut 14,083, 202,478, dan 136,05 mg per liter setiap 100 gram tempe. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu seperti besi, kalsium, magnesium, dan zinc menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh. Selain itu, proses perendapan mempengaruhi peningkatan enzim fitase yang mampu mengurangi zat anti gizi pada biji gude. Selama perendam biji mentah akan terjadi peningkatan enzim fitase sehingga pemecahan fitat akan berlangsung. Selain itu juga akan terjadi pelarut fitat ke dalam air rendaman, sedangkan perendaman biji rebus dalam air akan menyebabkan penurunan fitat yang relatif besar. Asam fitat bersifat larut air sehingga perendaman juga dapat mereduksi kadar fitat. Perendaman dengan pemanasan dan blasir akan mereduksi asam fitat dengan lebih efektif. Pemanasan ini tidak merusak asam fitat karena sifat asam fitat dan senyawa fitat merupakan senyawa fosfat yang disintesis secara alami di dalam biji tanaman. Banyak terjadi di dalam biji kacang-kacangan dan biji serelia. Penurunan kadar asam fitat ini menghubungkan dengan penurunan fosfor pada tempe gude, karena senyawa fitat merupakan senyawa fosfat yang disintesis oleh tanaman. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Torres, fermentasi dapat mengurangi asam fitat 48% dan aktivitas inhibitor tripsin 39%. Melaporkan bahwa dengan fermentasi aktivitas enzim tripsin meningkat 45-72%. Namun fermentasi ini tidak mempunyai pengaruh nyata pada kandungan tenin karena bahwa tenin merupakan metabolit sekunder yang diekskresikan untuk sistem proteksi. Sistem proteksi dengan mekanisme pengikatan protein menjadi protein akan sukar terdegradasi. Selama fermentasi, kapang menghidrolisis senyawa kompleks biji gude menjadi senyawa sederhana dan mengakibatkan derajat ketidakjenuhan asam lemak tempe meningkat, protein dalam bentuk terlarut, produksi vitamin B meningkat, dan ketersediaan mineral tertentu meliputi besi, kalsium, magnesium, dan zinc meningkat secara kualitatif, serta menghasilkan rasa dan aroma khas tempe. Hal ini menunjukkan bahwa tempe mempunyai kualitas gizi yang baik karena memiliki senyawa protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kesimpulan dari jurnal yang saya baca yaitu kadar abu mengalami penurunan 82,31% setelah fermentasi, kadar nitrogen mengalami penurunan 6,01%, kadar besi menurun 52,22%, kadar kalsium menurun 52,72%, dan kadar fosfor juga mengalami penurunan sebesar 68,41%. Sedangkan vitamin B12 mengalami peningkatan 16,56% jika dibandingkan dengan biji gude. Mineral pada saat kacang gude, jenis Cajun, belum difermentasi lebih tinggi secara kuantitatif dibandingkan dengan tempe gude. Akan tetapi, secara kualitatif tempe gude memiliki daya cerna yang lebih tinggi bagi tubuh. Hal ini karena senyawa anti gizi pada kacang gude dapat terhidrolisis pada saat proses pembuatan tempe. Mikroorganisme yang aktif dalam proses fermentasi juga mampu menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat menjadi fosfor dan inositol. Sekian presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan hasil percobaan diperoleh kandungan gizi pada tempe gude yang mengalami penurunan. Dari hasil tersebut, apakah masih direkomendasikan untuk mengonsumsi tempe gude? Masih direkomendasikan untuk
Mengonsumsi tempe gude. Walaupun kadar gizi tempe gude lebih rendah daripada biji gude bahwa secara kuantitatif nilai gizi tempe sedikit lebih rendah. Namun, secara kualitatif nilai gizi tempe lebih tinggi karena tempe mempunyai nilai cerna yang lebih baik. Hal ini disebabkan kadar protein yang larut dalam air akan meningkat akibat aktivitas enzim proteolitik. Lalu, biji gude menjadi senyawa sederhana dan mengakibatkan derajat ketidaksejenuhan asam lemak tempe meningkat. Protein dalam bentuk terlarut, produksi vitamin B meningkat, dan ketersediaan mineral tertentu meliputi besi, kalsium, magnesium, dan zinc meningkat, serta menghasilkan rasa dan aroma khas tempe. Hal ini menunjukkan bahwa tempe gude mempunyai kualitas gizi yang baik karena memiliki senyawa protein, vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertanyaan kedua yaitu apa efek kesehatan dari mengonsumsi tempe gude? Efek kesehatannya yaitu beberapa gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, vitamin, dan mineral telah mencukupi dan kualitas gizi tersebut sangat baik. Walaupun ada sedikit penurunan dalam presentasi nilai gizi tersebut, namun masih cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh. Efek lain bagi kesehatan membantu mencegah penyakit jantung, menjaga tekanan darah, memiliki protein yang tinggi dalam pembentukan sel jaringan otot dan tulang, meningkatkan energi, menangkal radikal bebas, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa digunakan metode jedal untuk sampel tempe dan biji gude? Apakah tidak bisa menggunakan metode Lowry? Karena metode jedal merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Metode ini cocok digunakan pada sampel tempe gude secara semi-mikro, sebab hanya memerlukan jumlah sampel dan reaksi yang sedikit dan waktu analisa yang pendek, dan hanya terdiri dari 3 langkah dalam prosesnya, yaitu digesti, netralisasi, dan titrasi. Menggunakan metode Lowry bisa saja, tetapi bergantung pada banyaknya material atau sampel yang tersedia, waktu yang tersedia untuk melakukan pengukuran. Metode ini didasarkan pada pengukuran oleh asam amino dalam analit yang berinteraksi dengan cahaya UV menggunakan alat spektrometer UV. Kadar protein menggunakan metode Lowry menghasilkan rata-rata konsentrasi protein nilai yang relatif kecil dibandingkan dengan kadar protein yang diperoleh melalui metode jedal. Pertanyaan yang keempat yaitu mengapa digunakan atomic absorption spectrometry, yaitu karena metode ini digunakan untuk menentukan kadar fosfor, besi, kalsium pada tempe gude dan biji gude. Sesudah penghilangan bahan-bahan organik dengan pengabuan kering atau basah, residu dilarutkan dalam asam encer. Larutan disebarkan dalam nyala api yang ada di dalam alat AAS sehingga absorpsi atau emisi logam dapat dianalisa dan diukur pada panjang gelombang tertentu. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.